C36 kemana saja baru datang menjengukku. Mela datang bertemu dengan Astuti, selain atasan dan bawahan, mereka juga sahabat. Ceklek, kemana saja baru datang menjenguk. Seperti biasa, Astuti selalu bersikap judes. Aku sibuk, sekarang enggak sibuk lagi. Mela hanya mengerutkan dahinya, lalu berjalan ke arah ranjang Astuti. Bagaimana, apa semuanya sudah dibereskan? Aku akan pulang hari ini, ujar Astuti. Iya, semuanya sudah dibereskan, dan ibu sudah bisa pulang. Mela, tolong kamu bantu urus calon menantu saya, dia juga akan pulang hari ini, kami akan pergi melihat gaun pernikahan besok. Ujar Astuti dengan bangga. Gaguan pernikahan. Siapa yang menikah? Tentu saja, Bella dan Satria. Tegas Astuti. Mela syok, ia memegang dadanya. Mela tidak menyangka Astuti sebuta itu, tidak dapat melihat kebaikan Azizah. Bagaimana dengan istri Satria? Kalau dia tidak mau dimadu, ya terpaksa harus mau diceraikan. Heyem, Mela menghela nafas panjang. Ia tidak akan bisa mengomentari apapun lagi tentang keluarga Purna. Kamu benar-benar sudah dibuatkan mata hatimu. Mela hanya menggelengkan kepalanya. Mela langsung berpamitan dengan Astuti saat teringat ia masih ada pekerjaan lain. Aldo yang mendapatkan kabar tentang pernikahan Satria dengan Bella dari Mela, lalu mengajak Bara untuk bertemu, yang kebetulan saat ini Aldo sedang bersama dengan Putri pergi meminta gaun pernikahan. Tidak bisa dibiarkan, gumam Aldo, yang berada di dalam mobil. Apanya? Aldo baru saja, jika di dalam mobil masih ada Putri. Nanti ku ceritakan kalau Bara sudah tiba, ayo kita turun dulu, sekalian mencari pengganjal perut. Oke, Aldo dan Putri segera turun dari dalam mobil. Tak lama kemudian Bara pun tiba dengan wajahnya yang masam. Kenapa mukamu itu ngalahin buah jeruk perut? Cibir Aldo. Gue kesal. Tadi gue ketemu sama wanita gila di jalan. Udah dia yang salah bawa motornya, malah gue yang dimarahin. Memang mulut Bara enggak pernah bisa berhenti bicara dan itu membuat Putri tersenyum. Benaran wanita gila. Itu umpamanya lo, pokoknya benar-benar sial. Pesan, kan aku jus yang paling dingin. Titah Bara dengan santai. Jus es batu. Iya itu, pesan, kan, Bara yang belum nyadar. Gila kamu ya, pesan untukku jus melon. Lanjutnya, Putri sudah tidak dapat menahannya lagi. Ia terus tertawa kecil melihat tingkah dua saudara itu. Setelah jus milik Bara datang, Putri dan Aldo harus menunggu Bara menghabiskan jusnya dulu, baru membahas rencana yang sudah mereka susun. Jadi, apa rencana lo? Tanya Bara kemudian. Mereka juga mengajak Putri bekerja sama dengan mereka, karena saat ini Putri sudah termasuk bagian dalam keluarga Andara. Aku ingin menggagalkan pernikahan itu, tapi dengan rencana yang luar biasa. Rencana apa? Aku ingin kita sama-sama membongkar rahasia ini di hari pernikahan Bella dan Satria. Untuk sementara waktu biarkan saja Bella menikmatinya dulu. Setelah itu kita akan menghancurkannya lebih dari debu. Tegas Aldo. Putri mendengar itu sedikit merinding. Kamu akan terbiasa sayang. Aldo menggenggam tangan Putri. Tolong hargai yang jomblo ini. Woi, teriak Bara. Sekali lagi membuat Aldo malu dengan kelakuan saudaranya itu. Sabar ya Bara. Ucap Putri. Aku selalu sabar. Sahut pria ini memegang dadanya. Selain rahasia ini, aku memegang satu rahasia lain, tapi belum bisa dipastikan. Itu akan kubongkar semua di depan publik di hari pernikahan mereka, biar Tante Astuti merasa malu, dan merasa gagal telah menjadi mertua yang jahat. Benar, dia selalu menganggap dirinya hebat, seringkali Tante Astuti merendahkan Mama. Aku juga kesal, timpal Bara. Sabar ya Bara. Aku pasti sabar kok, Putri tersenyum. Brak, seseorang datang mengebrak meja, membuat semua orang yang berada di meja itu terkejut. Kamu, lo, cewek gila, cowok sinting. Bara langsung berdiri. Do ini cewek gila yang ku maksud.
Wanita itu memakai baju kemeja kotak-kotak, dengan celana jeans yang panjang, penampilannya terlihat begitu tomboy. "Ini teman kamu, adik atau saudara?" tanya wanita itu kepada Aldo. "Kenalkan, aku Kejora, wanita yang ditabrak oleh pria sinting ini. Setelah menabrakku, dia tidak bertanggung jawab, motorku rusak, dan juga pesanan pelanggan jadi rusak, dan satu lagi," Kejora terlihat mengambil nafas dalam-dalam untuk memarahi Bara. "Dan satu lagi, aku dipecat dari pekerjaan semua ini gara-gara dia," tegas Kejora. Semua orang kini melihat ke arah mereka. "Begini saja, kamu duduk dulu, kita bicara baik-baik, berapapun kerugianmu, aku akan membayarnya, tapi tolong jangan berteriak di sini, malu dilihat banyak orang." Aldo berbicara begitu sopan dan lembut, membuat Kejora luluh, seketika menuruti apa yang dikatakan Aldo. "Untung kamu baik, enggak seperti manusia satu ini, udah miskin sombong lagi," ketus Kejora. Bara menatap kesal ke arah wanita itu. "Kamu, Bara mau berdebat lagi dengan Kejora?" Aldo segera menghentikan mereka. "Berapa kerugian yang kamu mau? Kamu mau ditipu sama dia?" "Aku tidak butuh uang, aku hanya butuh permintaan maaf dari dia," sembari menunjuk ke arah Bara. Tentu saja mata Bara membulat seketika. "Jangan harap, Bara tidak mau meminta maaf. Kamu yakin?" Kejora menatap nyalang ke arah Bara, membalas tatapan Bara yang tajam. "Bara, apa salahnya sih mengalah? Hanya minta maaf, tidak akan menurunkan harga dirimu," sambung Aldo. Bara menaikkan alisnya. "Aku minta maaf," ucap Bara dengan suara kecil. "Kamu bilang apa? Aku enggak dengar," sembari mendekatkan telinganya kepada Bara. "Sialan," umpat Bara. "AKUMINTAM. Cukup, enggak perlu dilanjut, aku juga enggak benar-benar mengharapkan kamu minta maaf," pungkas Kejora, sekali lagi berhasil membuat Bara kesal. "Aku pergi dulu." Kejora langsung bangkit dari tempat duduknya pergi meninggalkan meja mereka. "Sialan memang wanita itu," umpat Bara lagi, setelah Kejora pergi. Tanpa sengaja, ponsel Kejora tertinggal di meja mereka, lalu Aldo melihatnya. "Ini ponsel siapa? Pasti milik wanita itu. Bara, kamu antar Gih, kasihan mungkin dia membutuhkan ini." Ogah, Bara membuang wajahnya yang masih kesal. "Ayolah Bar, kamu enggak boleh gitu sama perempuan, kasihan loh, mana tahu dia membutuhkan ponselnya, gara-gara kamu loh dia dipecat dari kerjaannya." "Oke, gue bakal kasih ini ponsel sama itu cewek." Bara langsung bangkit dari tempat duduknya berniat ingin mengejar Kejora agar bisa memberikan ponsel milik Kejora. Tanpa sengaja, ponsel Kejora tertinggal di meja mereka, lalu Aldo melihatnya. "Ini ponsel siapa? Pasti milik wanita itu. Bara, kamu antar Gih, kasihan mungkin dia membutuhkan ini." Ogah, Bara membuang wajahnya yang masih kesal. "Ayolah Bar, kamu enggak boleh gitu sama perempuan, kasihan loh, mana tahu dia membutuhkan ponselnya, gara-gara kamu loh dia dipecat dari kerjaannya." "Oke, gue bakal kasih ini ponsel sama itu cewek." Bara langsung bangkit dari tempat duduknya berniat ingin mengejar Kejora agar bisa memberikan ponsel milik Kejora. Tiba di luar restoran, Bara melihat Kejora yang sudah berlalu begitu jauh. "Sialan, merepotkan sekali," gumam Bara yang langsung masuk ke dalam mobilnya dan mengejar Kejora yang sudah jauh. Sampai di persimpangan jalan, Kejora berbelok ke arah rumahnya. Rumah itu terlihat begitu mewah dan besar. Kejora memarkirkan motornya di depan rumah lalu ia segera masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, rumahnya tidak ada pelayan ataupun orang lain. Ibu Kejora sedang bekerja di rumah sakit, sementara papa tirinya tidak tahu apa pekerjaannya. Keluarga Kejora memiliki penghasilan dari perusahaan almarhum papanya Kejora, yang memang Kejora terlahir dari keluarga kaya. Kejora berjalan ke arah dapur dan menyiapkan minuman untuk dirinya sendiri. Dari belakang, sebuah tangan melingkar di pinggang Kejora, membuat wanita itu langsung menghindar. "Om Tio, apa yang Om lakukan di sini?" tanya Kejora. Tio adalah papa tiri Kejora,
yang lebih muda dari ibunya, pria mesum itu selalu menggoda dan mengganggu Kejora. Jangan begitu naif sayang, aku tahu, kamu juga menginginkan aku, kan? Katakan saja. Tio berjalan ke arah Kejora. Katakan apa yang kamu mau, aku akan menurutimu, asalkan kamu mau memuaskan aku. Lanjut Tio. Plak. Sebuah tamparan berhasil mengikis muka tebal milik Tio, yang berani menggoda anak tirinya itu. Kamu berani menamparkanku. Tio mencengkram kuat tangan kanan Kejora, wanita ini meringis kesakitan. Lepas om sakit, teriak Kejora, namun, pria itu tidak mau melepaskannya. Tio berusaha menjalankan aksi bijaknya itu. Bara yang sudah kelelahan mencari rumah wanita itu, akhirnya ia terparkir setelah melihat motor milik Kejora yang terparkir di depan rumah. Mewah juga, apa dia bekerja di sini? Sebagai pembantu, gumam Bara, yang turun dari dalam mobil, lalu membuka pintu gerbang. Permisi, teriak Bara, tapi tidak ada tanggapan lain, ia segera mendekat ke arah motor tersebut, dan berjalan ke arah pintu depan. Di saat Bara ingin mengetuk pintu rumah Kejora, ia mendengar suara ribut dari dalam. Tolong, suara teriakan Kejora semakin kencang. Ceklek. Bara langsung menerobos masuk, dan mencari arah suara ribut itu. Rumah Kejora lumayan besar dan luas. Di saat Bara berada di dapur, dia melihat Tio yang ingin memperkosa Kejora. Bara segera bergegas untuk menolong wanita itu. 2. Bara menendang pria itu. Sialan, siapa kamu? Teriak Tio. Bara membantu Kejora untuk berdiri, dan Bara segera melepaskan jasnya, dan ia memakaikan itu kepada Kejora. Daf, baf, daf, ah. Setelah Bara menghajarnya beberapa kali, pria itu pun pergi meninggalkan ruangan dapur. Setelah memastikan Tio pergi, Bara mendekati Kejora. Kamu enggak apa-apa? Tanya Bara. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Sama-sama. Di mana kotak obatnya? Kejora menunjuk kotak obat kepada Bara, dan pria itu segera mengambilnya. Bara dan Kejora terlihat berbicara begitu normal, padahal, sebelumnya keduanya sempat berdebat dan berantem. Au, pelan. Pekik Kejora yang menahan rasa sakit. Cengeng, sabar, sebentar lagi selesai. Terima kasih sekali lagi, ucap Kejora. Apa itu tulus? Tanya Bara, langsung membuat Kejora bad mood. Aku hanya bercanda, ujar Bara, yang melihat perubahan wajah Kejora. Kenapa kamu bisa di sini? Tanya Kejora. Kamu meninggalkan ponselmu di restoran, jadi aku berniat untuk mengantarnya padamu. Sekali lagi terima kasih. Kejora bangkit dari tempat duduknya. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi menggantikan bajuku. Bara hanya mengangguk, sementara Kejora berjalan masuk ke dalam kamarnya. Bara melihat seisi rumah Kejora, ada foto keluarga Kejora dengan papanya dulu. Tak lama, Kejora siap berganti pakaian, dan ia pun pergi menemui Bara kembali. Kejora memberikan jas milik Bara kepada pria itu, dan keduanya berkenalan kembali. Kejora, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Bara. Bara Andara, senang berkenalan denganmu, dan lain kali aku akan mentraktir kamu karena sudah menolongku. Tidak masalah, kalaupun di posisi itu bukan kamu, aku juga akan menolongnya. Jadi, siapa pria yang tadi? Dia suami ibuku. Suami ibumu. Bara sedikit bingung dengan jawaban Kejora. Suami ibuku, papa tiriku, ini bukan sekali atau dua kali, bahkan hampir tiap hari, aku berhasil lolos. Dulu di rumah ini ada pengawal dan pelayan, tapi semua dipecat. Mungkin ini tujuan papa tiriku itu. Ungkap Kejora. Bara bersimpati mendengar curhat Kejora. Kamu enggak papa aku tinggalin. Atau mau ikut denganku, aku bisa mengantar kamu, mungkin ada tempat yang ingin kamu tuju. Bisa antar, kan aku ke makam papaku, aku ingin ke makam papa, karena kalau ke tempat mama percuma mama enggak akan percaya padaku. Ujar Kejora. Ikut denganku. Kejora pun bangkit dari tempat duduknya, dan mengikuti Bara, yang sudah ia anggap sebagai temannya. Di dalam mobil, Bara hanya diam saja.
begitu juga dengan Kejora. Maaf sebelumnya, atas keributan di jalan tadi. Tidak apa-apa, maaf juga aku sudah menabrakmu, karena aku terburu-buru. Tidak apa-apa. Tapi, kenapa kamu bekerja? Padahal menurut pandanganku kamu bukan orang yang kekurangan uang. Aku melakukan itu semua untuk menghindari papa tiriku. Dengan begitu aku punya alasan untuk keluar dari rumah setiap hari. Apa dia akan begitu terus? Tanya Bara. Iya, semenjak aku lulus SMA, dulu aku tinggal dengan nenekku di desa, karena papaku waktu itu baru meninggal, jadi aku dititipkan pada nenek. Oh, aku turut berduka ya atas apa yang menimpa dirimu. Terima kasih, tolong belok ke kanan. Oke. Bara pun menghentikan mobilnya, saat Kejora mengatakan kalau mereka sudah tiba, dan Kejora segera turun, Bara juga ikut turun, membuat Kejora heran. Kenapa kamu turun? Kamu enggak pulang. Aku akan mengantarmu ke tempat lain yang menurutmu aman setelah dari sini, takut pria itu datang lagi. Ujar Bara. Kejora hanya mengangguk lalu pergi ke arah makam papanya.